Pagi anak-anak ibu yang ibu sayangi, kembali lagi ibu akan menjelaskan mengenai laporan keuangan, yakni itu adalah neraca. Nah, kalau kita bahas tentang neraca, berarti kita membahas tentang aktiva, utang, serta modal dari suatu perusahaan pada suatu tertentu. Tujuannya itu adalah untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu, biasanya pada waktu di mana buku ditutup dan ditentukan sisanya pada suatu akhir tahun fiskal atau tahun kalender, sehingga neraca sering disebut sebagai balance sheet. Nah, dalam bentuk neraca ini ada dua bentuk. Yang pertama itu adalah skondro, yang kedua adalah stable. Nah, kalau kita bicara tentang skondro, kita bicara tentang sisi kanan dan sisi kiri. Kalau kita bicara tentang stable, berarti kita bicara tentang urutan yang ke bawahnya. Nah, ini merupakan bentuk dari skondro. Sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri itu ada yang namanya harta, sisi kanan itu ada yang namanya utang dan modal. Nah, selalu ingat di dalam itu buat nama perusahaan, di tengahnya neraca, baru per entah Desember, Januari atau Maret, tergantung dari bulan yang diminta dalam soal transaksi tersebut dan tahunnya berapa. Nah, yang pertama kita bahas tentang harta. Harta itu ada harta lancar, harta tetap, dan aktiva lain-lain atau harta lain-lain. Nah, kamu urutkan dulu aktiva lancarnya atau harta lancarnya. Setelah itu jumlahkan, baru buat jumlah harta lancar atau aktiva lancar, baru masuk ke akta tetap. Nah, kalau ada yang seperti ini, akumulasi penyusutan, di sini terjadi yang namanya pengurangan. Jumlahkan dulu tanah, bangunan, mesin, inventaris kantor, baru kurangkan akumulasi penyusutan, maka dapatlah jumlah aktiva tetapnya. Nah, selanjutnya kalau dia tidak ada aktiva lain, maka otomatis tinggal kamu jumlahkan jumlah aktiva lancar dengan aktiva tetap. Tetapi kalau dia ada, maka totalkan dulu jumlah aktiva lain-lain, baru total aktivanya itu jumlahkan lancar, tetap, dan aktiva lain-lainnya. Nah, kalau utang modal juga seperti itu. Kalau kamu susah untuk mengurutkan mengenai apa saja utang lancar, utang jangka panjang, bisa kamu langsung buat aja utang. Semua kamu urutkan jenis utangnya, baru ditambahkan, maka dapatlah jumlah utangnya berapa. Modal juga seperti itu. Totalkan dia, baru dapat. Setelah dapat total utang, total modal, tambahkan dia, maka dapatlah total pasifanya atau total utang dan modalnya. Oke. Nah, kalau ini dinamakan bentuk yang namanya stable. Berurutan ke bawah, sama seperti kontrol tadi. Tambahkan dulu hartanya, aktiva lancarnya, tetapnya, baru dapatlah total hartanya. Nah, utang juga seperti itu modal. Maka dapatlah jumlah utangnya berapa, jumlah modalnya berapa, baru totalkan utang dan modal. Itulah total pasifanya. Oke, sampai di sinilah perjumpaan kita hari ini, atau Ibu terangkan mengenai neraca. Kita sambung hari Kamis. Ibu sudahi dengan mengucapkan selamat pagi buat anak-anak Ibu semuanya. Tetap jaga kondisi kesehatan.